Karena si Mikey ketakutan, dia pun akhirnya bangunin mamahnya. Mah, bangun mah, mama, bangun. Mikey takut mah. Ada kuntilanak itu di luar mah. Mama Mikey pun langsung bangun. Dia melihat nih ke arah yang ditunjuk sama Mikey, dan betul saja. Mama akhirnya juga melihat kuntilanak itu lagi terbang, berputar-putar mengelilingi rumah Luna. Dan untuk menenangkan si anaknya, Mama cuma bilang, "Udahlah, kamu tidur aja sana, jangan dihiraukan. Mungkin dia memang lagi numpang lewat atau emang gak niat ganggu, nak." Mikey pun akhirnya tidur balik lagi, tapi sekitar 10 menit setelah dia melihat penampakan tersebut, Mikey masih belum bisa balik tidur. Mulailah terdengar suara Luna yang meraung-raung seperti suara harimau asli. Si Luna berteriak-teriak kan tuh ya. Didengar suaranya tuh mirip banget seperti suara raungan harimau. Kesurupan lagi lah tuh si Luna. Melihat itu semua, Mama Mikey dan seluruh orang yang ada di rumah itu akhirnya pada kebangun. Dan mereka semua mencoba menyadarkan si Luna. Pada saat itu, Mikey sama mamanya Luna langsung mencoba memegang dan menahan tubuh si Luna. Dan saat itu juga, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh hal yang sama sekali nggak masuk di nalar. Mereka melihat kukunya si Luna tiba-tiba muncul keluar memanjang berwarna hitam, dan itu tuh dilihat oleh semua orang yang ada di rumah. Mereka kaget sejadi-jadinya, saling tatap lah. Dipegangnya si Luna seperti mau memanjatkan dia. Dan usaha mereka untuk melawan tubuhnya Luna tuh gak berhasil. Mereka udah gak kuat lagi nih untuk menahan tubuhnya Luna. Tiba-tiba tubuhnya si Mikey kedorong lah tuh sama Luna, sampai terpental cukup jauh ke belakang dan punggungnya kebentur lemari. Saking kuatnya tenaga Luna pun langsung berlari. Dia mencakar-cakar tembok rumahnya sampai retak. Dan gak sampai di situ guys. Setelah Luna menelan bulat-bulat gelas atau kaca yang besar hingga habis ditelan, semua orang yang ada di ruangan itu tuh terkejut. Mamanya Luna pun menangis histeris sejadi-jadinya melihat tingkah aneh anaknya. Bapaknya yang melihat pada saat itu langsung keluar dan memanggil sesepuh. Akhirnya sampai di rumah sambil juga mengajak beberapa warga atau tetangga untuk langsunglah diadakan pengajian pada malam itu juga. Semua tetangga itu dibangunin. Para tetangga akhirnya mulai berdatangan ke rumah si Luna dan langsung sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran. Orang yang hadir di malam itu sekitar 17 sampai 20 orangan lah. Pada saat itu Luna tambah parah ngamuknya. Mereka terus membaca ayat suci Al-Quran sampai akhirnya Luna terduduk lemas di kasurnya. Kemudian Luna menatap tajam ke arah semua orang yang sedang mengaji. Sambil tertawa-tawa, Luna bilang, "Gak akan mempan kalian buat ngusir aku dari sini dengan hanya mengaji Yasin dan ayat kursi saja. Bahkan aku lebih hafal dan lebih tahu dari kalian semua. Hahaha." Kemudian Luna melanjutkan, "Apa gunanya kalian baca Yasin? Saya ini bukan setan penasaran, bukan gentayangan yang dibacain Yasin langsung pergi. Saya tidak akan pergi sebelum Luna mati." Ustadz dan sesepuh memerintahkan untuk tetap melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Setan dan jin kayak gini tuh
cuma pengen goyang iman kita doang. Kita harus tetap melanjutkan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Keluarga dan para tetangga di sana akhirnya melanjutkan kembali bacaannya. Luna masih tertunduk lemas, tapi dia nggak berhenti mengeram seperti harimau. Nggak berselang lama, rumah Luna kemudian mulai bergetar. Betul-betul seperti gempa bumi. Ada getaran pada waktu yang bersamaan. Mikey ikut terkejut ketika dia melihat ada sosok hitam bertanduk, bertaring muncul di balik pintu dapur. Orang-orang di sana yang ada di rumah Luna juga melihat apa yang dilihat sama Mikey. Karena memang pintu dapur itu betul-betul berada di depan mata mereka. Dan keluarganya pun histeris juga. Setelah melihat penampakan itu, dan Ustadz tetap nyuruh tenang. Jangan ada yang keluar dari rumah, tetap melanjutkan kalian untuk membaca ayat suci Al-Quran. Getaran kayak gempa bumi itu terasa sampai rumah tetangga. Hanya 5 deret rumah yang dekat, dan nggak sampai di situ. Setelah mereka melihat sosok hitam itu, tiba-tiba mereka semua dikejutkan lagi dengan suara yang seperti besi jatuh dari atap rumah Luna yang sangat kencang. Dan kemudian bapaknya Mikey, bapaknya Luna, Ustadz sesepuh, dan beberapa orang yang ada dalam rumah itu pada keluar untuk ngecek nih tadi itu bunyi apaan. Dan ketika mereka keluar, mereka semua langsung berteriak, "Genderuwo, genderuwo, genderuwo." Karena Mikey masih di dalam rumah, karena rasa penasaran tapi dia takut, dia pun memilih ikut lari keluar, pengen ngeliat itu wujudnya genderuwo. Dan betul aja, Mikey menjadi salah satu saksi yang melihat genderuwo itu. Seram sekali wujudnya, bertanduk, tubuhnya berwarna hitam, tingginya melebihi pohon kelapa, benar-benar tinggi dan besar sekali. Air liurnya terus menetes, matanya merah melotot. Genderuwo itu berada di belakang rumahnya Luna. Semua orang melihat kejadian tersebut. Kurang lebih 17 orang, dan setelah mereka dikagetkan penampakan yang sejelas itu, sebagian wanita dan anak-anak langsung disuruh masuk ke dalam rumah oleh Pak Ustadz. Dengan suara keras sampai terdengar ke dalam rumah, Pak Ustadz bertanya kepada Tuh Genderuwo, "Kamu siapa? Siapa yang mengutus kamu? Tolong lepaskan anak ini. Jangan kamu siksa dia." Mikey mengatakan dia gak bisa dengar. Dia dengar cuma lengkingan dan suara raungan dari Luna. Dan Pak Ustadz pun bilang lagi, "Pergi kamu, wahai penunggu gunung api. Kamu tidak diinginkan hadir di sini." Mikey pun kembali hanya mendengar suara lengkingan dan raungan. Mungkin itu jawaban si penunggu. Baru beberapa saat mereka berada di luar, langsunglah mereka bergegas masuk lagi ke dalam rumah dan kemudian sesepuh tadi menghampiri Luna. Kepala Luna dipegang sambil dibacakan ayat suci Al-Quran. Akhirnya Luna menjadi tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri di sini yang dimaksud adalah Luna meninggal dunia. Innalillahi. Dengan luka cekikan di lehernya sendiri. Baru diketahui sebenarnya Luna meninggal disaksikan keluarga dan seluruh warga desa. Keluarganya menangis histeris menyaksikan kepergian anaknya untuk selama-lamanya. Dengan kejadian mengerikan itu, semua orang yang berada di sana melihat dengan mata kepala sendiri
Luna meninggal dengan tidak lazim. Dan setelah kepergian Luna, sesepuh di sana pun akhirnya mulai bicara kalau genderuwo yang mereka lihat tadi memang datang untuk mengambil atau menjemput jiwanya Luna. Genderuwo itu berkata, dia adalah penunggu gunung di daerah Bogor. Sedangkan si kuntilanak yang dilihat oleh Maiki dan ibunya adalah suruhan si genderuwo untuk mengawasi keadaan Luna. Luna ini sudah ditumbalkan oleh suaminya sendiri. Jadi ternyata si suami Luna ini tuh katanya bergurulah untuk mencari kekayaan dengan jalan yang salah. Dia bersekutu dengan setan, dengan jin. Kata Maiki, di daerahnya memang masih banyak hal-hal yang seperti itu. Lalu, santet dan lainnya masih sangat kental. Nah, suaminya Luna ini tuh memuja genderuwo penunggu gunung dengan syarat menumbalkan nyawa seseorang, entah itu siapa. Dan dari cerita orang-orang kampung sebelah, ternyata bukan si Luna aja nih yang ditumbalkan sama suaminya. Adik kandung suaminya pun sudah ditumbalkan dan sudah meninggal. Gak sampai di situ aja. Kejadian menyeramkan ini terjadi setelah Luna dikuburkan. Di keesokan harinya, pada malam Senin, kejadian batu nisan Luna ini ditemukan. Sudah ada bekas cakaran gitu, seperti dicakar oleh binatang buas. Semua warga datang. Dan setelah heboh dengan temuan ini, sesepuh di sana pun bilang, kalau sebenarnya yang dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan itu tuh sebenarnya bukan jasadnya Luna, tapi bongol pisang atau gedebong pisang. Dan 2 minggu setelah kepergian Luna untuk selama-lamanya, ayah Luna juga meninggal dunia karena penyakit TBC yang dideritanya selama 2 tahun terakhir. Ayo kawan, sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Luna dan ayahnya tercinta. Semoga mereka tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan sudah mendengar. Kalau kalian suka video ini, klik like. Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channelku. Dadah, assalamualaikum.